Soalnya kan sekarang orang yang baik pun juga dianggap penjahat kalau misalnya kita pakai definisi itu kan. Gimana? Apakah nanti kalau misalnya kita jadi nangkap korupsi pun juga penting, tapi gimana cara membedakan ya? Apakah jangan-jangan ini nih tangkap nih yang baik gitu, yang jahatnya malah duitnya gede? Nah kalau ketahuan kami dilaporkan oleh yang minta uang itu bahwa kami nyuap, gitu. Padahal kami diperas, gitu. Karena kalau kami tidak bayar, perusahaan kami yang mati. Kami punya ribuan karyawan. Itu ada yang lapor seperti ini. Meskipun tidak salah, tapi dibuat oleh undang-undang. Semua mantan pejabat, hakim apa diganti. Pejabat ini tidak boleh berpolitik 10 tahun, tidak boleh. Gitu. Saya buat rancangan itu, namanya lustration policy. Pecat semua, ganti yang baru. Sebelum lanjut, ayo subscribe dulu. Yang subscribe rezekinya dilancarkan setiap hari. Nah, kan kalau misalnya kita ngomongin mengenai korupsi ini kan ada 2 cabang. Nomor 1 itu dia bayar supaya ada izin yang dirubah atau ada intinya dia rakus gitu, korupsi yang tidak baik gitu. Ya. Tapi ada satu cabang lagi yang ini cerita di luar negeri gitu ya, misalnya luar negeri Di Afrika. Di Zimbabwe. Nah, Zimbabwe betul. Biar nggak ditangkap. Betul. Itu adalah orang ini tuh sebenarnya mau berbisnis dengan biasa, dengan normal. Yes. Dengan dia tuh apply izin segala macam, tapi izinnya tidak dikeluarkan sampai dia bayar baru dikeluarkan. Sehingga kan bisa dianggap juga, nah ini koruptor juga nih, penjahat juga, yuk kenapa bayar gitu. Koruptor dia. Nah, sehingga gimana caranya? Soalnya kan sekarang orang yang baik pun juga dianggap penjahat kalau misalnya kita pakai definisi itu kan. Gimana? Apakah nanti kalau misalnya kita jadi nangkap korupsi pun juga penting, tapi gimana cara membedakan ya? Apakah jangan-jangan ini nih tangkap nih yang baik gitu, yang jahatnya malah duitnya gede dilepas Nah gitu. itu menurut saya tinggal pada penegakan hukum. Penegakan hukum itu kan ada prosedur. Kita menilai prosedurnya gimana. Bukan hanya Anda bayar, kalau ndak bayar ke saya ndak keluar izinnya, baru bayar keluar izin. Sudah bayar pun ke saya, kalau ada orang lain bayar lebih mahal, dikembalikan uang Anda, diambil orang mahal. Mungkin gak dikembalin juga kali. Mungkin nggak dikembalin juga. Nanti kalau dia lapor, dibilang kamu nyuap. Nah ini ada pengusaha yang banyak lapor ke saya, Pak, gimana ya? Kami mau ngurus perizinan diminta uang. Nah kalau ketahuan kami dilaporkan oleh yang minta uang itu bahwa kami nyuap, gitu. Padahal kami diperas, gitu. Karena kalau kami tidak bayar, perusahaan kami yang mati. Kami punya ribuan karyawan. Itu ada yang lapor seperti ini. Nah berarti apakah solusinya itu gimana ya? Apakah misalnya nih contoh, kan case ini kan udah saking banyaknya yang terjadi. Jadi kalau misalnya mau ditangkap semua juga nanti orang juga bingung, soalnya perputaran ekonomi kita jadi mandek, ya kan, yang proses izin juga jadi mendingan nggak mau ngasih. Apakah mendingan itu dikasih cut off? Jadi yaudahlah, yang kemarin-kemarin saya tutup mata gitu. Tapi ke depannya awas ya, jangan sampai gini lagi. Bagus, itu pertanyaan yang bagus. Begini, satu sebelum itu, teori yang selalu dikatakan di dalam berbagai ilmu pemberantasan korupsi itu bahwa untuk meretas korupsi itu harus kepalanya yang bersih. Kalau kepala ikan itu kalau rusak di kepala seluruh tubuh rusak. Oleh sebab itu kalau Indonesia rusak pasti di atas rusak, pasti gitu kan. Nah oleh sebab itu kalau dikatakan pasti di atas rusak, pucuk-pucuk lembaga negara itu ketua Mahkamah Agung, ketua pengadilan, ini kan kepala-kepala nih, ketua pengadilan tinggi negeri, kepala bea cukai, kepala apa menteri, ini kan pucuk-pucuk. Lalu di Pak Presiden menjadi sebuah satu rangkaian buah gitu, itu bersinergi dengan baik kan bagus, tapi itu kan sangat teoritis. Maka gimana sih kalau lupakan saja. Nah ini dulu tahun 2001 saya pernah membuat satu materi rancangan undang-undang untuk memutus korupsi itu 2 cara. Satu tanyanya lustration policy, di mana semua orang itu dianggap salah, meskipun tidak salah, tapi dibuat oleh undang-undang. Semua mantan pejabat, hakim apa diganti. Pejabat ini tidak boleh berpolitik 10 tahun, tidak boleh. Gitu. Saya buat rancangan itu, namanya lustration policy. Pecat semua, ganti yang baru. Di beberapa negara ada, bahkan ada hakim di sebuah negara itu hakimnya dipecat semua, lalu nyewa hakim dari Inggris, dari Amerika. Iya ada di Georgia. Inggris, Amerika, Belanda dipilih ganti hakim selama setahun, lalu ini disiapkan hakim-hakim baru bersih.
Itu namanya lustrasi. Atau kalau Anda tidak berani lustrasi, oh kasihan dong, ini kan dulu kan rusak, sekarang kena rusak, masa mau tidak boleh betul. Oke, kalau begitu putihkan. Maafkan aja udah, kita mulai dari yang baru.